Saya akan coba beralih ke Dr. Antoni Budiawan. Selamat malam, Bang Antoni Budiawan. Selamat malam. Selamat malam, Pak Ya, Marwan. Ya, Bang Antoni, ini kan problem seberapa realistis sebetulnya kalau memang ini akan direalisasikan kalau kita bicara masalah pemberantasan kemiskinan, kemudian merubah bantuan langsung kepada orang miskin, lalu swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi terkait dengan tampilan seberapa sebetulnya kekuatan anggaran pendapatan belanja negara, dan saya mendengar informasi dan perlu dikonfirmasi besarnya anggaran pendapatan belanja negara dipatok setidaknya pada tahun 2025 sejumlah 3.600 triliun rupiah dengan sisa beban jatuh tempo utang pokok dan angsurannya sejumlah 1.000 triliun. Seperti apa Dokter Antoni Budiawan Anda melihatnya ini dari apa yang diutarakan dari 5 poin penting ekonomi yang disampaikan oleh Prabowo Subianto tadi barusan di pidato proses pelantikannya. Silakan Bang Antoni diberikan perspektifnya. Iya, terima kasih, Cak Selamat. Ah, pertama saya mungkin ingin menyambung aja yang dari apa swasembada energi, karena sebelumnya kan dari Pak Marwan ini energi biar nyambung gitu. Saya cuma mau mengingatkan aja, Pak Marwan, kalau kita bicara B20, B30 itu tidak menambah output BBM karena itu cuma campuran. B-nya semakin tinggi, ya dia semakin dianggapnya semakin bagus terhadap lingkungan. Tetapi basisnya adalah tetap aja fosil. Fosilnya mungkin pada saat itu bisa bertambah, bisa diinikan gitu ya. Jadi ada penambahan-penambahan, ya kita bisa. Tapi itu apakah cukup apa tidak, bisa swasembada, nanti kita hitung-hitung. Yang kedua adalah saya melihat kenapa ini menjadi swasembada energi ini sangat penting di program Prabowo. Kalau kita lihat ini salah satu ada sudah dijadikan disediakan lahan 1 juta hektar, 1,29 juta hektar kalau nggak salah, atau 1,2 juta hektar lah. Itu di Papua untuk tebu. Nah, tebu ini adalah kabarnya adalah untuk dijadikan bioetanol gitu. Untuk eh, memberikan ke satu ada renewable dan kedua adalah untuk swasembada energi itu. Kalau kita hitung-hitung, kalau saya hitung-hitung, tebu ini eh, anggap aja dia 8 bulan ya, anggap aja 1 tahun lah dengan ini produksinya adalah kalau 1 juta hektar kurang lebih 5,5 juta ton. Dan kalau kita konversi, akhirnya per tahunnya itu kurang lebih antara ya 450.000 liter, mungkin sampai 600.000 liter gitu. Itu per tahun. Jadi ini masih jauh daripada bisa swasembada. Jadi kalau kita lihat adalah sangat sulit sekali swasembada energi karena kita lihat produksinya ini kita tidak cukup. Kebutuhan energi kita itu adalah sekitar mungkin sekarang sudah mencapai 1,6 juta barel ya per tahun, barel crude per oil hari, minyak mentah, barel per tahun. per hari. Per hari, sorry, per hari. Nah, terus kemudian kita cuma produksi sekitar sekarang ini di bawah 600.000 barel per hari. Ya itu kurang lebih kita udah ini sekitar ya 800 sampai 1 juta lah barel per hari kita itu import minyak tanah. Itu ekivalennya. Nah, untuk dijadikan itu apakah bisa substitusi kalau kita bilang 1 juta barel, 1 juta lah lebih mudahnya barel per hari itu kan berarti 360 juta barel per tahun. Nah, kita kalikan bagaimana kita bisa dari renewable energy itu bisa memenuhi. Itu kalau dari pangan aja kelihatan susah. Mau dari CPO, karena CPO tadi tambahannya cuma B10, B20, dan sebagainya. Kita belum bicara mengenai production cost. Production cost untuk bioetanol
itu kurang lebih kalau kita compare dengan harga yang sekarang, itu adalah harganya 2 kali lipat dari harga fuel oils gitu, dari harga eh, eh, apa BBM gitu. Nah, kalau itu sampai 2 kali lipat, siapa yang mau untuk itu? Dan akhirnya kan harus ada subsidi lagi gitu untuk menyerap itu. Karena kalau itu tidak ada subsidi dan kalau yang si eh, produsen etanolnya itu harus memberikan apa harganya turun, yang nggak mungkin bisa eh, menutupi dia punya cost of production. Jadi tantangannya di bio ini sangat 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 sulit sekali. Belum lagi kalau ada kenaikan harga seperti tadi Pak Marwan katakan, ya kita punya atau subsidinya naik ya karena kita harus mempertahankan itu, atau ya B20-nya tetap dulu katanya mau B30, B40, B50, katanya mau sampai B100 katanya. B100, Ya, betul, sudah betul. ada itu katanya programnya untuk B100 gitu. Tapi begitu harga sawit naik, begitu itu ya ya tidak ada juga gitu. Nah, jadi ini tantangan, dan kalau saya lihat ya kita harus realistis, dalam 5 tahun itu tidak mungkin, meskipun kita ada yang tadi apa solar panel lah dan sebagainya, itu pembangunan aja udah cukup lama sekali, dan juga kita harus support, dan wah banyak masalah lagi. Mungkin kita realistis kalau kita mau mencanangkan itu dalam 20 tahun misalnya, itu jangka panjang gitu. Itu lebih realistis gitu ya. Dalam 5 tahun, 10 tahun menurut saya sangat sulit sekali. Dan tantangan yang lainnya adalah dalam 5 tahun kita mau swasembada energi, atau kita juga mau apa baurannya kita kita perbaiki, kita dapat tantangan dari si batu bara. Batu baranya saat ini masih menguasai 65% dari bauran energi di Indonesia. Nah, itu juga ada satu permasalahan sendiri. Itu mengenai uh, swasembada energi ya dan tantangannya. Belum ya tadi kita bicara kepada APBN, subsidi dan sebagainya. Ini sangat sulit sekali. Kita bicara swasembada pangan. Kalau kita lihat swasembada pangan, kemungkinan besar adalah yang dimaksud tentu saja swasembada beras gitu ya, yang kita ini kan. Dan sekarang ini akan dibuka 3 juta lahan baru ya, namanya cetak sawah dan melalui food estate. 1 juta, 1,1 juta itu ada di Papua. 500.000 katanya ada di eh, Kalimantan Tengah, dan 500.000 hektar lagi ada di Kalimantan Selatan. Dan saya mendapat informasi yang dua ini mungkin tidak jadi ya di Kalimantan ini karena eh, tidak terlalu cocok, dan juga produktivitasnya kalau ada pun sangat rendah sekali gitu. Dan kalau kita lihat food estate ini, food estate kan bukan barang baru, bukannya baru di zaman Jokowi aja baru dilakukan, yang seolah-olah Jokowi itu merasa dia itu perintis kan gitu kan. Food estate itu sudah dilakukan, sudah dicoba pada saat itu dengan Pak Harto pada awal-awal sekali gitu, dan itu pun gagal. Cuman berapa? Gagal dalam arti produktivitasnya itu sangat rendah sekali sehingga tidak mungkin bisa dilakukan. Dan kalau food estate-nya, dan begitu juga mungkin di Merauke. Merauke sudah dilakukan juga pada saat itu oleh Arifin Ponegoro, kalau nggak salah tahun 2010 gitu. Dan itu juga tidak ada kabarnya lagi. Jadi ini ya setiap kali setiap orang itu akan menjadi optimis, akan menjadi ya saya salah satu yang akan menjadi yang terhebat gitu. Padahal sudah banyak contoh, dan bisa saja dia ini kan ya apa masalahnya? Masalah misalkan di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan dan juga di Papua, itu adalah tingkat keasaman dari lahan, dari tanah itu sangat tinggi sekali gitu. Makanya kalau kita lihat di sana ada beberapa video mereka sebar-sebarin itu dolomit gitu kan untuk meningkatkan alkalinnya gitu, pH-nya, untuk meningkatkan ke pH tanah. Berapa lama itu, berapa banyak itu yang harus dihitungkan biayanya, dan itu juga berapa lama baru bisa netral.
itu harus setiap kali dia mau nanam harus disebarin gitu. Jadi dalam waktu 5 tahun saja itu tidak mungkin bisa berhasil dengan baik. Oleh karena itu harus ada pengeluaran-pengeluaran uang yang sangat besar sekali untuk nantinya bisa menetralkan. Dan itu pun yang saya katakan beberapa tulisan saya ini adalah gambling gitu ya. Tapi ya mau nggak mau gitu memang harus lakukan kalau memang mau swasembada. Tetapi saya memberikan jalan keluar. Swasembada itu bukannya hanya ekstensifikasi saja, hanya dengan cetak sawah yang baru gitu. Tapi yang utama adalah lalu melalui peningkatan produktivitas. Nah, kita rata-rata produktivitas kita di Indonesia ini 4,8 ton per hektar. Dan Vietnam itu sekitar 6,1 ton per hektar. Kita bicara tahun lalu, kita bicara tahun 2023 gitu. Artinya Vietnam itu naiknya 20 apa ada produktivitasnya 27% di atas kita, di atas Indonesia. China 7,1% rata-ratanya. Tetapi kalau kita bilang di beberapa lahan, ada yang di atas 12 ton, ada yang di atas 15 ton. Nah, di sini artinya kalau kita bisa menaikkan aja bertahap 6,1 hektar, ton per hektar, itu sudah 27% dari rata-rata ya. Oke, 50% dulu yang bisa naik ke situ gitu misalnya. Nah, itu sudah berapa juta ton kita produksi ada gabah kering giling itu sekitar 32 juta ton. Kalau dia naik 20%, ya itu sudah 6 juta ton. Dijadikan konversi beras, itu sudah sekian gitu. Jadi itu bisa swasembada gitu. Tetapi kita 4,8 ton per hektar itu terus-menerus begitu. Nah, bagaimana mencapai 4,8 juta ton menjadi 6,1 juta ton? Mau tidak mau adalah meningkatkan produktivitas, mau tidak mau harus melalui bibit yang baik, research yang baik untuk bibit supaya bisa menjadi sekian. Pada tahun 80 90-an China produktivitas padinya juga rendah sekali. Mungkin sama seperti kita atau lebih rendah dari sini. Tetapi dengan research dia yang bagus, yang baik sekali, dan dibantu. Bukannya tidak dibantu, bukannya China sendiri awal-awalnya. Dengan yang namanya IRI. Dan dia dibantu, dan kerjasamanya bagus, dan sangat serius, didukung oleh negara, dan IRI mengakui bahwa China adalah salah satu negara dengan kerjasama yang terbaik dan meningkatkan produktivitasnya itu sangat berhasil. Nah, di mana Indonesia? Indonesia dapat penghargaan dari IRI, tapi di mana produktivitasnya sama saja gitu. Nah, ini kita bicara mengenai swasembada pangan. Swasembada pangan lebih mudah daripada swasembada energi karena pangan padi ini kalau kita bicaranya padi ya, kalau gandum apa segala lupakanlah, tidak mungkin lah gitu kan. Nah, kalau kita bicara padi saja, maka dalam setiap 3 bulan 4 bulan ini kan dia 4 bulan ini kan dia panen 4 sampai 5 bulan lah ya gitu. Ada yang varietasnya bisa lebih cepat dan sebagainya. Ya itu peningkatannya itu bisa instan gitu. Dalam 3 tahun itu kemungkinan bisa kalau setelah bibit yang benar-benar yang sudah teruji itu ditemukan. Karena kalau kita bilang bahwa ada benih-benih baru, ya mungkin baru bisa efektifnya setelah 3 tahun. Karena dia uji coba sini dulu, uji coba di lapangan A, di lapangan B, di lapangan C, lalu kemudian bisa baru di skala luas dan itu. Jadi praktis kalau sudah ada bibit, ya 3 tahun itu dia bisa baru membuahkan hasil. Tetapi untuk menghasilkan bibit yang seperti itu mungkin diperlukan 10 tahun gitu. Jadi juga bisa 10 tahun lagi kita bisa swasembada karena tidak mudah menemukan bibit untuk itu juga gitu. Ya,
Jadi ya kita harap saja bahwa memang intensinya begitu ya bisa apa menjadi kenyataan gitu. Meskipun kita lihat bahwa dalam 5 tahun ini eh, tidak terlalu apa realistis. Oke, lalu kemudian kita bicara mengenai eh, pemberantasan kemiskinan ya. Intinya adalah APBN. Pemberantasan kemiskinan ini adalah dari APBN. Eh, Kebijakan fiskal. Ini tugas dari APBN. Kebijakan fiskal. Tadi Cak Slamet mengatakan bahwa kita punya pengeluaran belanja ya, total belanja adalah 3.600 triliun itu sudah termasuk utang kurang lebih 600 triliun. Jadi pendapatan negara sendiri kurang lebih 3.000 triliun. Sebetulnya pendapatan negara dari pajak 2.400, lalu kemudian dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak, diperkirakan sekitar 600 triliun, sehingga menjadi sekitar 3.000 triliun. Pendapatan pajak ini tidak bisa terlalu fluktuatif. Nggak bisa terlalu fluktuatif, kecuali ada peningkatan harga komoditas seperti di tahun 2022 dan 2021 ke 2022 dan 2023 sudah turun. Makanya kita pendapatan negara kita di tahun 2024 ini tidak naik dari bahkan turun dibandingkan 2023 karena harga komoditas kita turun. Nah, dari 2.400 triliun, dari 3.000 triliun yang kita punya penerimaan eh, dari dalam negeri, artinya penerimaan pajak dan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak, itu adalah 3.000 triliun. Nah, tadi dikatakan bahwa bayar utang dan bayar bunga kurang lebih 1.000 triliun. Untuk tahun 2025, totalnya adalah 1.400 triliun, Cak Selamat. Bahwa pembayaran utang kurang lebih yang jatuh tempo di tahun 2025 itu sekitar 800 triliun. Dan bunga yang harus dibayar itu hampir 600 triliun, 590 sekian triliun atau 560-an triliun gitu. Jadi basically mendekati 1.400 triliun. Tapi yang 800 triliun untuk membayar utang yang jatuh tempo itu tidak pernah masuk APBN. Itu langsung ditarik lagi dari utang lagi gitu. Itu langsung langsung ya ada ini dia terbitkan buat refinancing itu. Itu yang namanya gross. Yang net itu adalah utang surat berharga negara. Net itu adalah yang untuk membiayai APBN yang defisit 600 triliun itu, hampir 600 triliun. Nah, jadi dari 3.000 triliun itu yang harus dibayar kewajibannya adalah kurang lebih 600 triliun itu untuk bayar bunga. Dan untuk bayar pegawai, ini juga nggak bisa didiamkan, nggak bisa apa-apa juga. Untuk bayar pegawai itu sekitar mungkin 450 triliun gitu. Itu adalah namanya kewajiban tetap gitu kan. Yang lain-lain ya belanja modal dan sebagainya itu juga banyak, makanya itu tidak ada sisa yang terlalu banyak. Yang sisa yang terlalu, yang sisanya masuk ke namanya belanja modal. Belanja modal itu semacam investasi dari pemerintah dan itu sudah dibiayai 100% dari utang. Maaf. Karena dari penerimaan negara udah nggak cukup untuk belanja modal. Jadi kalau penerimaan negara aja 3.000 triliun, untuk yang tadi, yang fix-fix tadi itu udah habis gitu. Nggak ada belanja modal. Makanya kalau mau belanja modal harus ada tambahan utang. Nah, kalau seandainya ada begini, kalau kita mau swasembada energi, mau tidak mau, apakah ada subsidi baru? Kalau ada subsidi, maka harus diambil dari pos yang mana? Nah, posnya adalah dari misalkan apakah dari subsidi. Ya, mau menambah subsidi, tapi subsidi yang lain harus dihapus, kan susah gitu. Atau belanja sosial.
Ya, belanja sosial artinya yang tadi mau kasih bantuan. Bantuan apa? Mau bantuan beras, mau bantuan tunai, langsung dan sebagainya, doesn't matter gitu. Yang penting pos itu ada. Kalau untuk yang ini mau swasembada pangan, mau swasembada energi, kalau harus mengambil dari sini, ya sulit. Berarti itu ya berarti eh, cuman pengalihan aja dari satu kelompok ke kelompok lain gitu ininya. Nah, lalu gimana? Apakah akan menaikkan pajak? Nah, kan menarik. Kalau menaikkan pajak di satu sisi, ya berarti mereka itu yang terkena lagi, mereka kelompok bawah terkena lagi. Mau dikasihkan subsidi apa lagi gitu kan? Sekarang bukannya malah mereka dikasihkan subsidi, tetapi itu diambil lagi itu uang melalui uh, perpajakan gitu. Apakah katanya ada sekarang yang jelas 1 Januari 2025 akan naik pajak ya PPN kecuali Prabowo tadi menerbitkan Perpu. Perpu yaitu ini tidak jadi naik, ditunda dulu gitu. Karena kalau nggak begitu, maka harus ada undang-undang yang baru untuk menganulir undang-undang perpajakan yang tahun 2021 itu. Nah, apakah ada waktu? Belum tentu. Jadi yang paling gampang adalah ada Perpu untuk ini, untuk menganulir yang tadi gitu. Atau sekaligus memang dikebut sebelum 1 Januari undang-undang ini harus selesai, masih ada 2 bulan gitu. Harusnya juga bisa gitu kalau ini menjadi prioritas. Nah, selanjutnya ini yang juga menarik. Tadi dikatakan bahwa jumlah kabinet itu kan menjadi bertambah. Kalau menjadi bertambah, kalau ada kabinet baru, ini harus hati-hati. Karena mereka ini kabinet-kabinet atau kementerian atau lembaga yang baru ini tidak ada anggarannya di Undang-Undang APBN untuk tahun anggaran 2025. Karena Undang-Undang APBN ini sudah disetujui DPR pada Oktober September yang lalu kalau nggak salah atau Oktober ini. Jadi udah nggak bisa. Kecuali yang tadi ada perubahan itu karena apa? Di Undang-Undang Keuangan Negara pasal 15 ayat 4 mengatakan APBN terinci sampai organisasi, jadi satuannya ya fungsi organisasi dan itu sampai ke program dan sampai belanja. Artinya apa ke organisasi? Organisasi yaitu departemen mana yang ada gitu. Nah, kalau dia di departemen itu yang baru, apa misalnya yang baru? Ya, tidak ada, ya tidak bisa ada mata anggarannya. Saya ingat ada yang saya kenal itu waktu ada pos baru Kementerian Sosial atau apa pecahan, tapi tidak ada di APBN. Dia 1 tahunnya itu tidak dibiayai untuk itu. Berarti ada revisi Undang-Undang APBN berarti, Bang. Enggak, Harus harus ada. iya Hmm, APBN ya. Iya, hmm. undang-undang APBN harus ada apa APBNP. Itu harus ada APBNP, ini harus disiapkan untuk ke sana gitu. Jadi ini banyak. Jadi kita menginginkan jangan sampai juga ini tidak diperhatikan lagi kementerian udah dapat uang apa segala, ini nanti akan menjadi temuan gitu. Nah, itu. Jadi ada lagi apa ada yang saya ketinggalan? Artinya, artinya dengan apa yang Abang tadi sampaikan termasuk juga yang dijelaskan oleh Dr. Marwan Batubara bahwa apa menjadi sebuah keniscayaan ketika swasembada energi dan pangan itu memang direalisasikan, tetapi butuh progres yang panjang dengan postur APBN yang sekarang ini ada. Benar-benar realistiskah sebetulnya kalau ini memang segera harus dilaksanakan pada saat Prabowo nanti akan memimpin sejak setelah tanggal 20 Oktober agenda-agenda sebagaimana yang dipidatokan tadi soal pemberantasan kemiskinan, soal swasembada pangan, soal swasembada energi termasuk hilirisasi. Kalau kita melihat dari aspek kekuatan pengelolaan fiskal kita, Bang Antoni Budiawan, yang tentu juga relate dengan kondisi moneter kita yang akan sangat ditentukan oleh
faktor geopolitik misalnya atau geoekonomi, Bang Antoni Budiawan? Unfortunately, bahwa moneter kita ini tidak berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak mandiri. Karena apa? Karena terikat dari kondisi fiskal yang sangat buruk. Nah, apa kondisi fiskal yang sangat buruk? Ini kita memerlukan defisit. Artinya kita memerlukan defisit, kita memerlukan utang. Artinya kita memerlukan utang, maka kita memerlukan suku bunga yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang tidak memerlukan utang atau yang tidak perlu yang bisa membiayai dirinya sendiri lah. Nah, khususnya kalau kita lihat adalah dari neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan kita defisit. Defisitnya sekarang ini tahun ini juga cukup besar. Maka kalau defisit berarti kita harus narik utang. Kalau kita tidak narik utang, maka kurs rupiah akan anjlok. Kalau kita mau narik utang, maka suku bunga harus tinggi. Jadi Bank Indonesia tidak bisa menurunkan suku bunganya meskipun sekarang deflasi, tidak bisa dia menurunkan suku bunganya. Bahkan surat utang BI, suku bunganya lebih tinggi dari surat berharga negara. Karena dia mau surat berharga negara itu waktu banyak didumping, banyak dibuang oleh investor apa segala, makanya kurs rupiah anjlok menjadi hampir sempat melewat 16.000 ya. Kemudian Bank Indonesia menerbitkan surat utang lagi. Ada yang namanya SRVBI, macam-macam lah begitu ya. Itu ada surat yang gitu. Ya, ada 3 jenis dia sekaligus menerbitkan surat utang itu. Nah, dia harus menerbitkan surat utang ini lebih tinggi dari negara punya. Dan sudah terbukti itu. Nah, yield di kita itu adalah sudah di atas 7,5% untuk yang 10 tahun. Surat berharga negara ya, Bank Indonesia lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita dapat mendapat tekanan lagi. Jadi Bank Indonesia ini dalam kondisi deflasi saja tidak bisa menurunkan suku bunga yang diinginkan atau yang lebih masuk akal. Suku bunga kita jauh. Jadi kita bicara suku bunga Bank Indonesia ya, suku bunga acuan Bank Indonesia jauh lebih tinggi dari suku bunga acuan Malaysia, suku bunga acuan Vietnam, suku bunga acuan dari Thailand. Nah, gimana gitu? Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri karena yang tadi terikat atau tersandera oleh kondisi fiskal kita yang buruk dan kondisi perdagangan internasional yang buruk. Perdagangan internasionalnya neraca transaksi berjalannya defisit terus. Satu hal yang saya lupa tadi belum ini kan adalah mengenai korupsi. Ya, spiritnya sangat bagus, pemberantasan korupsi, tetapi kita lihat korupsi ini terjadi dapat diinikan oleh dua dua sumber penyebab kok bukan penyebab dua yang membuat terjadi korupsi. Pertama adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau pelanggaran terhadap peraturan, yaitu bahwa terjadi markup dan sebagainya. Aturannya sudah benar, tetapi pelaksanaannya melanggar kan gitu, melanggarnya ya markup dan sebagainya. uh, Misalnya yang terjadi di BTS, peraturannya semuanya benar, tetapi dicolong, tidak dibangun, kan gitu kan? Itu namanya dicolong gitu. Tapi peraturan itunya pembuatannya sudah ada gitu. Nah, yang gawat lagi, yang kedua, yaitu korupsi, tetapi melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, perbuatan apa membuat perpres, membuat undang-undang yang melanggar konstitusi dan menyebabkan kerugian negara. Contohnya yaitu peraturan presiden tentang kartu prakerja. Nggak ada itu. Itu melanggar itu. Itu tahun 2020 saja sudah nilainya itu 20 triliun. Kalau nggak salah ada tambahan di 2021 tambah 5 triliun atau 3 triliun, saya agak lupa gitu. Erlangga Ini Hartarto itu.
Iya, ini di bawah operatornya. Kemenko. Iya, di bawah Kemenko dari perekonomian gitu. Nah, Ya, itu dia. Jadi kalau kita lihat, ini ada pelanggaran itu. Pelanggaran yang dibuat oleh undang-undang. Ya, dan juga apa? Misalnya pelanggaran yang dibuat oleh undang-undang IKN. IKN juga melanggar kok, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, cara pembuatannya dan sebagainya. Tetapi uang negara masuk ke sana. Siapa yang diuntungkan proyek-proyek itu gitu. Nah, terus juga Undang-Undang Cipta Kerja dengan PSN. Nah, PSN ini adalah merugikan bukannya perekonomian negara saja, tetapi juga merugikan juga rakyat gitu. Nah, ini yang tidak. Jadi kalau mau pemberantasan korupsi, ini undang-undang yang melanggar ini harus direvisi. Itu baru bisa. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Jadi kita melalui pertama adalah peraturan perundang-undangan yang direvisi, dibetulkan, dibersihkan dari niat-niat jahat untuk merugikan keuangan negara. Terus undang-undang apa lagi itu? Undang-undang IKN, Undang-undang Cipta Kerja, ya yang tadi Pak Abdullah Mahua sudah bilang undang-undang apa eh, Minerba misalnya itu juga harus benar-benar misalkan harus direvisi. Kalau undang-undang Minerba itu kalau saya lihat ini kita bicara yang ekstrim. Kalau pasal 3 kita menerapkan pasal 33 secara konsisten, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita cuma sampai berhenti dipotong sampai dikuasai negara. Dikuasai negara berarti katanya negara memberikan lisensi, memberikan konsesi. Udah, ini dikuasai negara memenuhi persyaratan pasal 33. Saya bilang belum. Bahwa ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ini harus didefinisikan apa. Nah, itu nanti mungkin Pak Marwan bisa kita, ini ada satu kawan, dia minta kepada Mahkamah Konstitusi interpretasi dari Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah interpretasi dari apa namanya pasal 33. perbuatan tercela. Nah, ini juga kita harus melihat apa yang dimaksud dengan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu Ya kan? sudah ada putusannya itu. Apa Putusan MK. itu? Iya, apa itu keputusannya? Jadi putusan MK nomor 36 Ya, nggak apa-apa 2012 nomornya. Apa? waktu Undang-Undang Migas itu diajukan judicial review. Sebentar ya Pak Cak Ada Slamet lip, ya, kita diskusi sebentar. Ya, silakan, kenapa? silakan, silakan. Kenapa, Pak? Dituntaskan, silakan. Ya, Ya, silakan, silakan, Bang. Silakan, Bang. Ya, jadi waktu digugat ada dua undang-undang migas sama undang-undang sumber daya air SDA. ya, Dua-duanya ini menjelaskan tentang arti dari penguasaan negara. iya, Itu ada 5 aspek dan ini harus negara semuanya yang berperan, yang menguasai, yaitu pertama waktu membuat kebijakan, iya, kedua menerbitkan izin, iya, ketiga mengatur, iya, keempat mengawasi, iya, kelima mengelola. Nah, iya, mengelola ini khusus dinyatakan oleh MK harus oleh BUMN. iya, Nah, jadi 5 ini ternyata tadi pengelolaannya itu terutama itu banyak diberikan kepada swasta. Misalnya kalau kita bicara minerba atau tambang batu bara khususnya itu, oke. BUMN-nya hanya 5% itu Bukit Asam. Bukit Asamnya pun sudah digo-publikkan. Iya, iya. Faktanya kita udah tahu lah Pak Marwan ya Nah, ya, bahwa ini jadi sudah itu Pak. tidak ada gini. Ah, Jadi yang intinya adalah saya ini kan sudah ada keputusan bahwa yang namanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah ah. harus dikelola oleh BUMN, BUMN. oleh negara langsung. Ya, Kan gitu kan ya? ya, Iya. dan itu Oke, oke, oke. tidak Ya terjadi. berarti kalau sudah ada, itu kan Mm-mm. kita bisa melihat lagi gitu. Oke, Ya, berarti itu saya salah. Artinya bahwa itu sudah ada, itu
harusnya adalah oleh negara. Undang-undang minerbannya berarti harus direvisi dan sebagainya. Kalau itu dikelola oleh negara, maka pendapatan kita, pendapatan APBN kita itu bisa langsung meningkat. Ya, itu tadi yang Pak Abdullah ya Hamawa itu katakan. Saya rasa ya memang saya juga beberapa kali mengatakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kata sebesar-besarnya itu tidak bisa lain harus dikelola negara. Tidak bisa lain. 90% aja udah tidak sebesar-besarnya kan. Iya, 80% apalagi gitu kan. iya Apalagi betul. itu dalam satu pengelolaan itu. Itu. Eh, jadi yang tadi kembali lagi ke pemberantasan korupsi. Jadi pemberantasan korupsi ini adalah kita lihat dari beberapa aspek yang tadi ya, ada yang itu dan juga ada peraturan dan perundang-undangan dan juga ada yang kasat mata. Misalkan GoTo, ya jelas-jelas kan Telkomsel itu membeli barang yang sudah sekarang ini jatuh. Tapi bukan masalah harganya jatuh. Kalau harga jatuh itu adalah memang bagian dari risiko investasi. Tetapi terindikasi bahwa GoTo sebelum go public melakukan markup sewaktu membeli Tokopedia. Dan ini terbukti sewaktu dia menjual Tokopedia, itu dia rugi, dia menjual Tokopedia senilai 13 triliun untuk 75%. Kalau kita 100% kan kurang lebih 18 triliun. Dia belinya 112 triliun. Jadi berarti ada sekitar hampir 100 triliun itu adalah markup membeli Tokopedia. Nah, markup dari Tokopedia ini itu membuat nilai saham dari GoTo itu naik tinggi sekali ya, dan kemudian kalau enggak adalah asetnya enggak segitu. Aset yang terbesar dia itu adalah dari Tokopedia 112 triliun itu. Yang lain-lain enggak, sehingga market cap-nya katanya menjadi 400 triliun karena harga yang dibeli oleh Telkom. Telkomsel Rp278 per saham rata-ratanya. Nah, itu ketinggian gitu. Jadi ketinggian karena ada markup tadi. Karena dia setelah akuisisi baru dia jual. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, sewaktu dia go public rakyat juga membeli dengan kemahalan. Nah, ini adalah praktek-praktek yang jelas itu kelihatan. Jadi kalau dia bilang ke bawah kalau Prabowo mau memberantas korupsi, kalau memberantas korupsi ke depan, tetapi tidak melihat ke belakang dan membiarkan yang di belakang, ya ini tidak bisa, tidak akan berjalan gitu kan. Ini harus sinkron. Jadi kalau dia ke depan pemberantasan korupsi, yang di belakang yang sudah jelas-jelas harus diusut juga gitu. Dan peraturan perundang-undangnya diperbaiki dan sebagainya dan sebagainya. Ya begitu tambahannya Kak Selamat. Iya, saya berikan Nyambung sedikit, kesempatan masing-masing 2 nyambung sedikit. menit, 2 menitan ya untuk berikan closing statement. Untuk selanjutnya saya akan lanjutkan, abang-abang bisa undur diri dengan Ustadz Ya, Irwan Sewol. Silakan Bang Marwan, silakan ya, saya disampaikan nyambung 2 sedikit menit. aja. Jadi Ya, terkait dengan saham GoTo tadi kan salah satu aktor utamanya itu kan Menteri BUMN. Ya, karena Erick Telkomsel Thohir. itu kan di bawah dia gitu. Dan ada kaitan juga dengan abangnya yang punya saham juga di situ gitu. Jadi gimana dia mau berantas korupsi kalau koruptornya yang sudah di depan mata dan sudah sangat jelas dugaan korupsinya itu dia masih pertahankan. Ya tadi sama juga dengan kaitannya dengan kartu prakerja yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto gitu. Jadi saya sih kembali lagi ke statement awal ini lebih kepada masalah bagaimana presiden itu bisa eh, bekerja dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan predikatnya sebagai pemimpin tertinggi dan independen dari intervensi dari siapa? Dari pemimpin lama yaitu Joko Widodo. Kalau itu tidak ya dia hanya omon-omon gitu. Terus terkait tadi saya eh, ingin memperjelas soal swasembada. Sebetulnya kalau swasembada itu kan mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Dan itu pasti sangat jauh. Kalau tadi kita bicara listrik, BBM, gas, tapi yang lebih pantas untuk disebut itu adalah mengurangi misalnya impor, ya. Tadi kalau bicara B20, B30, artinya solar itu tidak lagi 100% dari fosil. Kalau impornya mungkin berapa persen itu dari apa namanya fosil itu, maka dengan adanya B30 atau berapa mungkin berkurang, bukan swasembada istilahnya. Jadi mungkin ini juga harus kita perjelas kepada publik. Bicara swasembada rasanya sangat jauh dari apa kemungkinan bisa terlaksana, karena itu butuh waktu. Yang ada adalah lebih kepada pengurangan impor, mungkin impor BBM-nya berkurang, impor gasnya mungkin berkurang, dan sebagainya, sebagainya. Mungkin itu saja tambahannya. Ya, terima kasih Bang Warman Batubara. Silakan Bang Antoni Budiawan, closing statement-nya Bang. Dan rekomendasinya Bang. Ya, semangatnya adalah saya rasa cukup baik dalam arti bahwa di dalam pidato itu terbuka, ya, terbuka bahwa ini eh, eh, APBN kita bocor dan sebagainya. Artinya apa? Artinya adalah permasalahan sudah tahu persis apa yang terjadi, lalu bahkan dia bilang lagi, ini karena apa? Karena pejabat dengan pengusaha dan sebagainya. Jadi sudah tahu persis gitu, masalahnya Ya. sudah tahu persis gitu. Nah, tapi sekarang kita lihat apakah semudah itu untuk melakukan itu atau memang adalah eh, eh, bahwa nanti akhirnya pun akan menjadi sulit gitu. Nah, ini yang perlu kita dorong terus. Civil society juga harus mengingatkan terus bahwa oke, ini ada masalah-masalah mengenai pemberantasan korupsi, dan kalau korupsinya bisa ditekan, maka sebetulnya adalah kemiskinan juga bisa ditekan gitu kan. Tingkat kemiskinan ini saling terkait langsung terkait lah satu sama lainnya gitu. Ya, eh, nah dari situ kita lihat apakah kabinet ini eh, ya di hari-hari terakhirnya ini kan seolah-olah Jokowi mau menunjukkan ini saya masih berkuasa loh. Ya, tadi seperti Pak Abdullah Yamahua mengatakan 5 hari sebelum lengser masih memberikan apa mengenai Menerbitkan. Perpres. kepres kan gitu kan Hmm. ya, masih dalam 2 bulan yang lalu dia masih kepres untuk menambah BSD PSN untuk PSN. BSD gitu kan, SN. dan sebagainya gini. Hmm. Ini dia cuma menunjukkan bahwa dia ini masih berkuasa, termasuk juga tadi yang eh, bahwa penunjukan kabinet ini, ya, misalkan ada berapa tadi, ada 16 orang katanya orang Jokowi dan sebagainya. Nah, apakah ini sekarang Prabowo ini jadi presiden, Jokowi is nothing, kan bukan siapa-siapa lagi, kan gitu kan? Ya, jadi seharusnya adalah tidak ada alasan lagi ke depannya adalah bisa menegakkan peraturan ini. Dan katanya menurut sumber-sumber yang saya terima adalah ya nggak lama lagi juga ini akan reshuffle, termasuk juga Fufu Fafa kan gitu kan. Ini juga akan menjadi dipermasalahkan gitu. Nah, ya ini nanti kita kita tonton saja bahwa eh, ini akan menjadi fenomena menarik gitu. Dan tentu saja kita mendukung bahwa dengan adanya kekuasaan baru ini dan dengan adanya intensi tadi yang dikatakan oleh Prabowo di dalam uh, inaugurasinya, ya, di dalam pelantikannya itu, dan mudah-mudahan ini akan segera dia bisa melaksanakan. Sebetulnya dengan dia menyebut bahwa kita ini bocor dan sebagainya, apa yang kita bocor, sebetulnya itu udah mencoreng Jokowi gitu. Sebetulnya secara otomatis Jokowi yang ini 2 periode ini adalah ini. Jadi dia sudah pada saat itu adalah seharusnya menyerang Jokowi sudah. Nah, ini yang kita nantikan, serangannya akan menjadi lebih
lebih intens ya, menjadi tiki taka dan menjadi gol kan gitu kan ya. Ya, terima kasih Cak Selamat. Terima kasih Bang Antoni Budiawan.